Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Fadah bita'alim ta'ala fadah wal istifadah wa nafa'a wal intifa' linnatin salih wa la maslahna salih ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa ashabihi al-hadibin wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wa sahabat wa tabi'in wal ulama al-amilin bil ilmi thumma khasun syuyukhana al-tawfiq bin Abdul Karim Sakaf Jafar Syekh barakatul hajj Allah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama haturkan pada kesempatan yang baik ini, pagi hari yang cerah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita untuk dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan, apa yang kita kerjakan menjadi salah satu amal yang dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan amalan ini dapat menghantarkan kepada surganya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tafsir daripada surah Al-A'raf, diambil dari beberapa tafsir, namun yang saya jadikan rujukan utama adalah tafsir Baghawi, di mana pentingnya kita menegaskan hal tersebut, karena dalam tradisi pesantren itu berguru atau mengambil ilmu dari guru itu, kemudian kitab yang diajarkan itu jelas. Jadi kalau saya belajar pertama di Berasan, Sumberayu Berasan, Bahyai Manan, Banyuwangi. Di sana saya belajar sama Gus Hakim, saya belajar sama Bahyai Imam. Kemudian setelah itu pergi ke Kediri. Ya, sempat yang banyak saya menimba ilmu dari Kiai Komarudin. Kemudian ya secara Al-Qur'an. Kemudian setelah itu pindah ke Pasuruan. Di sana saya belajar pada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Untuk tafsir saya belajar kepada Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, iparnya beliau, yang sanad ilmunya beliau juga pada kiai-kiai dan sekaligus juga para syekh, para masyayikh dari Hadramut, dari Timur Tengah. Nah, banyak juga dari para kiai di Pulau Jawa. Nah, perlu saya tegaskan ini agar supaya tidak ada keraguan. Kenapa? Karena sanad ilmu itu sangat penting dalam agama. Inna sanad minad din, kata Imam Malik. Inna sanad minad din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sanad atau sambungan, penyambung dalam pengambilan ilmu agama itu ya bagian dari agama itu sendiri. Maka lihatlah kalian kepada siapa mengambil ilmu agama kalian. Lebih-lebih untuk akidah, untuk syariat. Jadi kita perlu mengetahui kepada siapa kita mengambil ilmu agama kita. Di sini ada juga sempat saya rangkum dalam kitabnya Syarah Musnad Abu Hanifah. Di sini dikatakan al-isnad matlubun fid din. Raghabat ilaihi a'immatu syara' al-matin wa ja'aluhu min khasa'isi ummati Muhammad sayyidil mursalin. Bal hakamu alaihi bi kaunihi sunnatan min sunanil mursalin.
sanad itu adalah sangat dianjurkan dalam agama ini. Sambungan ilmu menyambung. Sangat dianjurkan, diharuskan. Dan para ulama-ulama kita sebagai pewaris ilmu agama, ya jenderal-jenderalnya ulama, mereka ini sangat menganjurkan dan bahkan menjadikan khasais ummati Muhammad sayyidil mursalin, kekhususan umat Rasulullah dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Kekhususan itu adalah sanad agama. Ini khususiyahnya. Dan bahkan mereka menjadikan ini sebagai bagian daripada sunanul mursalin. Sekian banyak sunnah ya. Dikatakan Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnad minad din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar di zamannya. Beliau ada di zaman tabi'in. Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan isnad ini, sambungan daripada ilmu ini, bagian daripada agama. Kalau bukan karena sambungan yang ditetapkan, yang ditegaskan dalam agama, maka orang akan mengatakan semaunya. Orang akan mengajarkan semaunya. Mengajarkan hadis semaunya, mengajarkan fikih semaunya, mengajarkan Al-Quran semaunya. Sedangkan agama ini warisan. Namanya warisan berarti diberikan. Diberikan, dan orang-orang ya tentunya orang-orang yang memang berhak untuk mengambil tersebut. Lalu mewariskan lagi ya tentu orang-orang yang mendapatkan warisan tersebut. Kalau tidak demikian terputus. Kalau sudah terputus, maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar ilmu agama, baik itu hadis, tafsir, Quran, fikih, itu seperti orang mencari kayu bakar di waktu malam. Mencari kayu bakar di waktu malam. Bagaimana orang cari kayu bakar waktu malam? Bingung, dia meraba-raba, tidak jelas. Nah, maka perlu kita tahu guru kita siapa. Ya. Saya sangat bangga kalau saya sebutkan guru-guru saya bangga. Kenapa? Penting kita menyambungkan. Bahkan bukan hanya dalam ilmu-ilmu formal yang dibutuhkan wajib itu. Dalam hiasan ibadah seperti zikir, itu dibutuhkan sambungan. Dibutuhkan sambungan. Walhasil hal ini ditetapkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Ini tuntutan kita sebagai umat. Ya, sambungkan. Siapa yang ahlinya, ya kita tanya sama mereka. Saya kira demikian sebagai awal daripada pembahasan ini. Kita masuk pada ayat yang saya bacakan dari surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Dalam tafsir Ibn Katsir, di sini saya cantumkan di antaranya, ya bani Adam, khitabnya kepada semuanya kita, bani Adam, semuanya ya, bukan hanya umat Rasulullah saja, bukan hanya orang Islam saja, semuanya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di saat kalian di setiap kalian itu datang ke masjid. Di setiap kalian itu beribadah. Di saat kalian itu melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terjemahkan langsung. Ini ayat yang mulia adalah sebagai penolakan atas orang-orang musyrik terhadap kebiasaan mereka yang melakukan tawaf di Ka'bah. Melakukan tawaf di Ka'bah
mereka ini dalam keadaan uratan, telanjang. Kebiasaan orang-orang musyrik. Memang tradisi orang musyrik ini ya karena bukan menyembah Allah, yang disembah adalah iblis, syaitan, ya begitu sudah. Ada yang ya macam-macam ada yang minum kotoran sapi, macam-macam ya. Ada yang memang ya berhala, macam-macam walhasil. Tidak disembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaifiyahnya pun juga itu bisikan-bisikan daripada syaitan, daripada iblis. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa pernah terjadi seperti itu. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, kanu yatufuna bil bait uratan, ar-rijal wan nisa, ar-rijal bin nahar wan nisa bil lail. Dipertegas lagi, mereka orang-orang musyrik itu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang, laki perempuan sama ya. Bisa dibayangin itu. Laki perempuan mereka sama, tawaf mengelilingi Ka'bah itu telanjang. Nah, untuk laki-lakinya di siang hari, untuk perempuannya di malam hari. Itu tradisi mereka ya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral itu, ada seorang lagi tawaf, mungkin memang ingin viral. Jadi dia buka kain ihramnya. Dia buka kain ihramnya, kemudian naik ke Ka'bah itu, naik ke itu pondasi Ka'bah itu. Akhirnya diambil sama askar. Diambil, ditangkap. Ya, memang ingin viral rupanya ya. Ingin dikenal, cuman dikenalnya telanjang di depan Ka'bah. Nah, terjadi seperti itu. Kemudian dilanjutkan di sini bahwa para perempuan itu mengatakan al-yaum yabdu ba'duhu aw kulluhu. Wa ma bada minhu fala uhillahu. Fala uhilluhu. Faqala Allah Ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hari ini sudah sebagian kita, semua kita telanjang. Semua kita telanjang sudah. Maka yang tampak dari bagian-bagiannya ya sudah, itu kan tidak halal yang jelas ya. Allah katakan, ambil perhiasan kalian. Pakai pakaian kalian itu. Kalau mau tawaf, pakai pakaian kalian. Penjelasan lain dijelaskan sebelum nanti saya simpulkan sedikit di sini. Kana rijalun yatufuna bil bait uratan fa amarahumullah bizinah wa zinah al-libas wa huwa ma yuwari as-sawah wa ma siwa dzalika min jaydil bazzi wal mata fa umiru an ya'khudhu zinatahum 'inda kulli masjid. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Allah perintahkan kemudian untuk menggunakan perhiasannya. Apa perhiasan itu? Pakaian. Pakaian ini perhiasannya manusia, yaitu yang menutupi daripada sawah. Sawah itu apa? Sesuatu yang jelek. Kita belajar dalam hukum fikih itu dalam pembahasan aurat. Auratnya laki-laki di saat dia sendiri fil khalwah, sawatan. Dua perkara yang jelek. Apa itu? Jalan depan, jalan belakang. Itu namanya sawah. Sawatan. Jalan depan, jalan belakang. Nah, maka kita menegaskan bahwa as-sawah di sini memang sesuatu yang buruk dan itu harus ditutupi. Apa yang digunakan? Ya pakaian itu. Kenapa dinamakan sawah? Kenapa dinamakan buruk? Ya tidak ada yang mau melihat itu ya. Tidak ada yang mau melihat itu. Buruk. Secantik-cantiknya perempuan, kalau sudah duduk jongkok dia buang air besar, jelek jadinya ya. Kenapa? Karena sawah. Tidak layak itu kalau orang melihat. Atau segagahnya laki-laki, kalau sudah duduk di kamar mandi dia buang air besar, kelihatan, jelek jadinya ya. Sawah.
itu sudah tertutup, lebih-lebih dia terbuka. Lebih-lebih terbuka. Nah, dalam sholat ada aturannya. Maka di sini dijelaskan walihadzal ayah wa ma warada fi ma'naha minas sunnah yustahabbu tajammul 'inda shalah. Dari ayat ini dan beberapa riwayat yang menegaskan tentang ajaran ini, maka disunahkan tajammul, berhias. Tajammul. Ketika kita menunaikan ibadah sholat. Sehingga kalau saya diajari kalau dulu waktu pondok di Kiai, pondok di Jawa, ya tradisinya sarungnya yang rapi, kemudian pakai pakaiannya, jangan pakai kaos oblong, pakai kopiah. Begitu ajaran, sampai sebegitu diajarkan ya. Saya tidak pakai kopiah, ditarik ya, ditarik. Dulu tidak ada bahasa apa-apa. Cuman setelah belajar, oh maksudnya demikian. Memang di antara makruhatus shalah itu adalah kafu sya'rihi. Terbukanya kepalanya itu makruh. Dalam sholat itu hukumnya adalah makruh. Kita buka dalam kitab fikih Syafi'i, di sana ada makruhatus shalah. Di antaranya kemakruhannya itu adalah kafus sya'ar. Membuka kepala, tutup kepala. Makruh dalam sholat. Nah, jadi tajammul ini ya berhias seindah-indahnya. Jangan kalau kundangan kita berhias. Undangan kita berhias pakai parfum, tapi kalau lagi sholat apa adanya. Nah, ini kurang sopan namanya ya, kurang sopan. Jadi berhias. Kemudian setelah saya mondok di pondok yang semi Arab, saya katakan semi Arab karena tradisi para habaib, termasuk saya pakai imamah begini kan pakai ijazah, bukan sekedar pakai ikat puter-puter gitu, enggak. Ada ijazahnya juga itu. Ada ijazah dan itu tersambung sampai Rasulullah. Jadi bukan sekedar putar-putar demikian. Walaupun memang masing-masing daerah, kalau Saudi itu dia bukan imamah. Dia pakai sorban terhampar. Kalau Maroko beda lagi. Kalau Yaman begini ini modelnya. Karena memang guru-guru saya sambungannya dari Yaman. Dan perlu diketahui, Wali Songo itu Yaman. Wali Songo itu Yaman ya, yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa itu Yaman itu. Kalaupun Belanda menggeser fakta sejarah mengatakan itu pedagang Gujarat. Itu tidak demikian kenyataannya. Itu mereka dari Yaman itu. Kenyataan sejarah itu mereka dari Yaman. Dan memang dakwahnya total sudah ya. Dan Nabi sendiri menegaskan jaa ahlul yaman hum araqu quluban aliyanu afidatan. Datang penduduk Yaman itu, mereka itu adalah orang-orang yang lemah, lembut hatinya, yang mereka hatinya itu lembut. Al iman Yaman, iman itu dipenuhi dari bangsa Yaman. Sehingga sampai sekarang Yaman itu adalah termasuk dapat gelar khusus kota wali. Kota wali. Selain memang tradisi agama, adab itu dari sana. Sayyidina Abu Bakar pernah berdoa untuk Yaman. Nabi sendiri pernah berdoa untuk Yaman. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Nabi sendiri berdoa. Ya Allah berikan berkah untuk wilayah Syam kami, Yaman kami. Lalu ada penduduk Najd itu protes sama Nabi. Wa fi najdina ya Rasulullah. Najd kami kok tidak didoakan wahai Nabi. Diulangi lagi sama Nabi. Allah barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah berikan berkah di daerah Syam kami, Yaman kami. Protes ini penduduk Najd. Najd kok tidak didoakan wahai Rasulullah. Wa fi najdina. Nabi bacakan 3 kali itu doa. Ucapkan itu 3 kali. Lalu setelah itu Nabi katakan hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatlu'u qarnu syaitan. Itu Najd itu adalah salah satu tempat yang akan menjadi sebab munculnya goncangan-goncangan fitnah. Ini termaktub dalam Sahihul Bukhari ya. Hadis ini termaktub dalam Sahihul Bukhari. Akan muncul dari sana goncangan fitnah dan akan muncul qarnu syaitan, tanduknya setan. Tanduknya setan itu muncul dari
Najd. Najd itu di daerah mana itu? Saudi. Najd itu di daerah Saudi. Kemarin saya kedatangan tamu dari kalangan dari salah satu zuriyah Rasulullah, cucu pengarang Ratibul Haddad. Kebetulan beliau tinggal di Saudi. Tapi datuk-datuknya dari Yaman. Saya tanya, yang dimaksudkan qarnu syaitan ini ya Habib apa sebenarnya? Saya tanya. Selain kita baca, kita belajar. Saya tanya mempertegas. Anta ta'rif, apakah engkau tahu katanya bahwa itu ada di menara-menara itu yang bulan dibalik itu. Hadza alamat qarni syaitan. Tanda-tanda yang dimaksudkan ini. Nah, jadi terlepas daripada itu orang berpikir bagaimana, tapi Nabi mengatakan hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatlu'u qarnu syaitan. Di sana akan muncul goncangan, fitnah dan muncul tanduknya setan. Fitnah apa yang dimaksudkan? Tentu fitnah akidah itu ya. Fitnah akidah. Kalau fitnah biasa ya di mana-mana fitnah. Tapi fitnah yang dimaksudkan muncul dari sana. Wallahu a'lam. Jadi kembali lagi tajammul, berhias, wala siyama yaumal jum'ah wa yaumal id. Lebih-lebih pada hari Jumat, pada hari raya Idul Fitri. Kalau kita bicara hari raya, ada 5 malam kata Imam Syafi'i dalam salah satu makalahnya. Ada 5 malam itu doa pasti diijabah oleh Allah. Di antaranya yang pertama adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua, malam Idul Fitri. Yang ketiga, malam Idul Adha. Yang keempat, malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, malam Jumat. Termaktub dalam kitab Kanzun Najah Wasyurur. Di sana dimaktubkan ini 5 malam istimewa ini. Nah, maka kemarin pada malam pertama bulan Rajab, ini Rajab tanggal berapa sekarang? 4 apa 5? 5 ya. Apa 6? Ya, walhasil Ramadan sudah dekat ya. Ramadan sudah dekat. Di bulan Rajab ini ada keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan malam pertama itu istimewa itu. Kalau orang tahu dia fokuskan, dia khususkan, habis itu siangnya dia puasa. Nah, kalau bicara puasa bulan Rajab, ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Kalau berbicara tentang puasa bulan Rajab. Kalau orang hanya mengacu kepada hadis-hadis yang dhaif, lalu mengatakan itu tidak ada dasar, ya maklum saja. Tapi kalau saya mengkiblat pada Imam Nawawi, hadis yang dhaif itu bisa dipakai referensi keutamaan dalam beramal. Itu Imam Nawawi itu ya, kelasnya Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Minhaj, pengarang kitab Majmu'. Beliau katakan begitu. Pengarang kitab Azkar, itu beliau katakan demikian. Lah kalau kita mengatakan tidak usah pakai dhaif-dhaifan, kita ini siapa sih ya? Jadi kadang hafal 1-2 hadis, kemudian menyimpulkan tidak usahlah pakai hadis yang dhaif-dhaifan. Keliru besar kita ya. Imam Nawawi itu loh. Itu ulama besar ya, pakar hadis. Karangannya jelas. Dalam kitab Azkarnya kita bisa buka di sana bahwa hadis dhaif itu tetap bisa diamalkan sebagai fadilah amal. Kenapa? Karena belum tentu hadis matan beserta beserta perawinya itu palsu atau lemah. Bisa jadi matannya itu asli. Isinya hadis itu asli, tapi yang membawa itu yang lemah atau hafalannya kurang barangkali. Maka tidak bisa dibuang hadisnya begitu saja, sehingga beliau berhati-hati. Memang perlu hati-hati dalam agama ini ya. Beliau berhati-hati. Maka itu hadis dhaif tetap dipakai, tapi sebagai fadilah amal. Tentu karena beliau pakar hukum, ya tentu tidak mengambil hadis-hadis yang dhaif sebagai dasar hukum. Misalnya bab rukun sholat, ya tentu bukan dari hadis yang dhaif. Bab syarat wudu tentu bukan hadis yang dhaif.
Bab tentang pembatalan sholat, tentu bukan hadis yang dhaif. Pasti hadis yang sahih. Tapi beliau mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh dibuang begitu saja. Itu termaktub dalam kitabnya. Namanya Adhkarun Nawawi, Al-Adhkar lin Nawawi. Itu kita bisa buka itu kitab. Itu ulama besar itu ya. Ulama besar itu. Nah, jadi supaya tidak keliru. Nah, maka balik lagi, kalau bicara puasa Rajab, ada hadis yang sahih menjelaskan, ada hadis yang dhaif. Nah, silahkan ya. Silahkan dipakai. Atau minimal keumuman hadis yang Nabi menyatakan bahwa ada puasa pada Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang diistimewakan. Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Minimal hadis ini yang kita pakai sandaran. Seandainya kita bingung sudah, ini orang bilang dhaif, bilang tidak ada, bilang begini, ya sudah, tidak usah bingung sudah. Minimal kita ambil referensi yang berkaitan dengan Ashhuril Hurum, ibadah pada di dalamnya. Insyaallah sudah cukup sudah ya. Insyaallah sudah cukup sudah. Kemudian termasuk juga berhias dengan menggunakan harum-haruman, karena bagian daripada perhiasan itu. Kemudian siwak itu sebagai penyempurna. Kemudian wa min afdhalis thiyab al-bayad, pakaian putih ya. Bukan berarti yang lain sih tidak boleh. Afdolnya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam riwayat dijalurkan pada Abdullah bin Abbas, ini dalam riwayat Imam Tirmizi pada hadis yang sahih. Nabi menyatakan bahwa ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah pakaian kalian yang putih. Fa innaha min khairi siyabikum, sebaik-baik pakaian kalian itu yang putih. Wa kafinu fiha mautakum. Orang-orang meninggal kalian tuh dikafani pakai kain yang putih. Wa inna khaira akhalikum al-ismid, sebaik-baik cilak. Tahu cilak ya? Apa namanya itu? Ya untuk dihitam-hitam di mata. Kalau Nabi sudah terlahir dalam keadaan sudah pakai cilak. Wulida makhtunan makhulan. Maktu asurrah. Itu Rasulullah. Terlahir dalam keadaan sudah makhul, pakai cilak sudah Nabi. Tapi kalau kita kan lahirnya biasa-biasa ya. Kalau Nabi istimewa lahirnya ya. Dalam keadaan sudah pakai cilak, kemudian dalam keadaan sujud. Itu Rasulullah. Nabi mengajarkan termasuk ismid itu batu, sejenis batu. Kalau orang-orang tua, saya masih ingat ibu saya. Kalau pakai cilak itu dia punya batu. Itu digosok-gosok, kemudian pakai kapas baru dipakaikan itu ya. Itu termasuk dikatakan yajlul basar, bisa menjernihkan pandangan, menajamkan pandangan. Jadi kalau ingin tidak sakit mata, di antara sebabnya kita pakai itu ya, di antara sebabnya. Nah. Kemudian wayun bitu sya'ar, ini faedahnya juga bisa menumbuhkan rambut, dipakai itu ya, barangkali rontok-rontok, menguatkan rambut termasuk. Ismid, cilak itu ya. Dan ini termasuk bagian daripada perhiasan. Kalau ada riwayat seperti ini bukan berarti yang lain tidak boleh. Pakailah pakaian yang putih, berarti sunnah yang putih. Orang harus pakai putih semua. Nanti kasihan yang jualan kain yang warna lain ya. Ada jual kain batik, ada jual kain macam-macam. Kalau cuman putih yang ditekankan, diharuskan maksudnya, ya yang lain kasihan. Tapi kalau kita berbicara sunnah, afdolnya putih, ya, afdolnya putih. Tapi kalau misalnya bicara nutup aurat atau juga pada tradisi-tradisi daerah, ya enggak apa-apa, boleh, ya. Kalau kita melihat juga beberapa riwayat dalam Sahih Tirmizi, di sana khusus hadis-hadis tentang pakaiannya Rasulullah. Ada Nabi pakaian itu hitam, ada. Imamahnya Nabi merah itu ada, ya. Pakaian Nabi merah juga ada. Ada pakaian Rasulullah merah itu. Baik. Kemudian sedikit lagi. Alaikum bisyabil bayad. Alaikum bisyabil bayad. Fa'al bisuha. Fa innaha athhar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pada riwayat yang lain juga sama itu. Pakailah pakaian kalian yang putih karena itu lebih suci dan lebih enak untuk digunakan. Dan pakaikanlah orang-orang meninggal di antara kalian dengan kain putih.
Berkaitan dengan kain yang bagus, istimewa sebagai perhiasan, diriwayatkan daripada Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, Anna Tamim ad-Dari ishtara ridaan bi alfin fakan yusalli fihi. Beliau membeli rida itu 1000 dirham. Membeli rida ini ya. Mahal ridanya itu. Artinya berhias dengan yang terbaik. Berhias dengan yang terbaik. Memang demikianlah ajaran agama kalau kita mengambil yang sempurna. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi minhu syai'un. Tidak boleh kita sholat pakai satu kain saja. Satu kain langsung los begitu ya. Nah, minimal di atasnya ada sesuatu yang, kalau saya contohkan kain ihram, tidak boleh satu kain kemudian dibalutkan. Ya, ada sesuatu yang menempel ya. Maka 2 kain. Nah, kecuali kalau dalam tawaf ya memang itu pakaiannya, tidak boleh pakai sambungan-sambungan lain. Tapi kalau dalam sholat disunnahkan pakai rida, ini sunnah ya. Rida ini sunnah. Jadi orang kalau pakai rida ya tradisi para ulama, kiai-kiai ya pakai ya. Pakai. Ini bukan identitas ulama saja, tapi ini adalah pakaian sunnah dalam beribadah. Pakaian sunnah dalam ibadah, bukan identitas ulama saja. Itu pakai sorban, itu kan kiai baru boleh pakai sorban. Bukan hanya kiai saja. Tapi ada juga terkadang menunjukkan identitas ilmu, simbol. Termasuk kalau di Yaman, imamah ini ada tingkatannya. Tiga tingkat itu dia 3 tingkat itu minimal kitab minhaj sudah khatam. Kitab minhajnya Imam Nawawi itu ya, sudah khatam. Baru dikasih putaran itu. Nanti kalau di atasnya lagi, itu menunjukkan sampai di mana dia khatam kitab itu. Dipakai simbol itu. Jadi ada maksudnya itu ya. Ada maksudnya. Jadi bukan sekedar diikat-ikat begitu. Tapi seandainya mengamalkan sunnah Rasulullah, ya pakai enggak apa-apa. Pakai enggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau malu ya pada saat tahajud. Malaikat itu dalam kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti. Di sana ada satu riwayat menjelaskan bahwa malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat pakai imamah. Malaikat itu mendoakan orang-orang yang sholat pakai imamah. Kita bisa cek di sana ada bab imamah dalam kitab Lubabul Hadis karangannya Imam Suyuti. Ada penjelasan-penjelasan itu. Kemudian berikutnya, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghasli damil haidi min ats-tsawb wa tahara inma takunu fi shalah. Fadalla ala anna 'ala al-mar'i la yusalli illa fi thawbin tahir. Wa idza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tathhiril masjid min najis li anna yusalli fihi wa alaihi fama yusalli fihi aula an yutahhira. Kalimat terakhir di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencuci daripada pakaiannya yang terkena darah haid. Siti Aisyah radhiyallahu anha disuruh mencuci. Kenapa? Karena dalam rangkaian sholat, syarat sah sholat itu kan bukan hanya badan saja yang harus suci, pakaiannya juga harus suci, kemudian juga badannya harus suci, tempatnya juga harus suci. Bahkan kalau Jumatan, mimbarnya ini harus suci. Tidak boleh ada kotoran-kotoran, tikus, cecak ya. Dibersih. Ada di beberapa tempat itu. Itu saya kalau khutbah itu kadang risih ya. Risih sudah pakai pakaian bersih, bagus, pakai parfum, mau tempeli tangan enggak enak, risih. Debunya tebalnya 1 cm ya. Enggak pernah dibersih. Mimbarnya itu ya. Jadi risih. Tapi kalau masih debu saja enggak apa-apa. Seandainya itu najis, kotoran tikus. Karena dibiari. Kalau mimbar begini kan terbuka. Tapi ada podium. Itu kan tertutup ya. Tertutup. Memang yang sunnah ini yang mimbar begini. Yang sunnah ini mimbar ya. Kalau yang tertutup itu podium namanya. Sunnah dalam khutbah itu mimbar. Bukan podium ya. Bukan podium. Ya tetapi ya bukan sah tidak sah. Ya tetap sah. Cuman kalau bicara sunnahnya baik lagi kalau kita bicara sunnah banyak ya.
Kalau Imam Syafi'i merangkum sunnah dalam sholat itu kurang lebih 500 sunnah. Kalau bicara Jumatan sampai 800 sunnah. Siapa yang bisa ngerjakan sebanyak itu ya? Artinya kalau kita mau dalami, kita pelajari sampai sekian banyak ketemu itu sunnah-sunnahnya itu. Sekian banyak ketemunya ya. Nah, wallahu a'lam. Maka di sini menunjukkan bahwa bagi setiap manusia, seorang apabila dia sholat, dia gunakan pakaian yang tahir, yang suci. Nah, ketika Nabi memerintahkan mensucikan masjid daripada najis, karena memang kita sholat di sana itu sebagai syarat sah juga salah satunya. Tempat sujudnya harus suci, pakaiannya harus suci, dan kemudian badannya juga harus suci. Nah, kesimpulannya ini kalau saya bahas panjang lebar ini ya, ini banyak bahas. Kalau tafsir memang agak luas sekali, kecuali kalau fikih mengerucut ya. Kalau tafsir ya begini Pak, panjang lebar ya. Nah, tapi mudah-mudahan berberkah, bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, pada ayat yang saya bacakan ini, surah Al-A'raf ayat 31, dari sekian banyak tafsir, baik itu Tobari, Baghawi, tafsir Khazin, kemudian juga tafsir Zamakhsyari, kemudian termasuk tafsir Ibn Abbas atau tafsir Ibn Katsir. Daripada tafsir-tafsir yang ada ini menjelaskan maksud ayat ini adalah menceritakan orang-orang musyrik ketika mereka tawaf telanjang. Kemudian diambil kesimpulan bahwa tawaf itu kan bagian daripada ibadah di masjid, di tempat di rumahnya Allah. Maka ambil perhiasan, jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Ambil perhiasan ketika kita ibadah ke masjid. Saya kira demikian kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat istiqomah dalam beribadah, dalam belajar ilmu, karena memang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pondasinya ibadah. Maka kalau saya bisa berpesan, ilmu agama terutama fikihnya ya, fikihnya matengkan itu. Berulang-ulang, kita ulang-ulang sampaikan tentang bab ibadah sholat, fikihnya ya. Kalau tafsir begini kan umum, tafsir hadis itu umum, fikih itu yang penting ya. Di masyarakat yang dibutuhkan itu. Kalau tafsir hadis sangat umum sekali ya, tapi bukan tidak penting, ya penting juga. Namun kalau Imam Ghazali merangkum dalam kitabnya berdasarkan hadis thalabul ilm fardhu ala kulli muslim. Ilmu apa itu? Di antaranya pendapat di sana mengatakan ilmu fikih. Itu yang wajib. Jadi ilmu fikih. Saya kira demikian untuk lebih memaksimalkan waktu pagi hari ini sampai barangkali terbit matahari ya. Karena Nabi menyatakan orang yang habis sholat subuh kemudian duduk sampai terbit matahari dalam rangka berzikir. Nah, berzikir itu tidak selalu juga dia bertasbih, bertahmid. Di antaranya Imam Ibnu Abbas mengatakan termasuk majelis ilmu begini adalah berzikir juga namanya. Karena menjelaskan tentang halal haram, termasuk berzikir juga. Walaupun hakikat berzikir itu mengingat Allah ya, tapi ada juga dengan lisan. Dengan lisan juga ada, dengan hati juga ada. Kata Imam Nawawi, disambungkan dua-duanya, lisan berzikir, hati berzikir, itu lebih afdal. Lisan berzikir, hati berzikir, itu lebih afdal. Nah, termasuk thalabul ilm seperti ini juga bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memaksimalkan, kalau barangkali ada yang kurang jelas ingin di-sharingkan, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Silakan ya. Allah barakatuh. Iya. Iya.
Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kesempurnaan sifat fisik, sifat batiniah Rasulullah, kemudian akhlaknya itu sudah mutlak. Fisik, sifatnya, kemudian akhlaknya, ajarannya itu mutlak sudah. Walaupun secara basyariah ada ungkapan mengatakan basyarun walaisa kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Artinya berbeda ya. Artinya berbeda. Kalau saya melihat dari kacamata kehati-hatian, memang tidak layak begitu ya. Tidak layak. Jadi kalau kita berbicara dari kehati-hatian tidak layak. Sehingga itu termasuk menyakiti daripada umat kaum muslim, termasuk menyakiti. Terlepas dari siapapun ya. Terlepas dari siapapun. Namun sempat juga saya mengetahui ada permintaan maaf. Apakah bisa permintaan maaf kepada manusia kalau memang itu berkaitan dengan menyakiti, ya minta maaf dengan yang disakiti. Tapi sisanya itu ya memang bertobat kepada Allah. Nah, lebihnya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun sikap kita bagaimana? Untuk menghindarkan daripada nanti cacian berikutnya, cemoohan, atau nanti malah menimbulkan masalah yang baru lebih besar lagi, alangkah baiknya ya jangan terkait dulu. Alangkah baiknya begitu ya. Jangan terkait dulu. Ya, karena kalau sudah bermasalah kemudian terkait, walaupun bagus tetap saja jelek dilihat. Itu sudah fitrah manusia sudah ya. Sudah fitrah manusia. Tentu banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah itu ribuan ya. Banyak yang tidak turun gunung sebenarnya. Banyak yang tidak turun gunung. Punya pondok-pondok besar itu banyak ya. Yang sudah jelas santrinya ribuan itu banyak. Cuman mereka tidak turun gunung. Kalau yang viral-viral ini memang ya yang memviralkan itu ya YouTube ini. Nah, sehingga perlu diimbangi juga ya. Kalau kita sudah lihat YouTube itu, saya juga beberapa kesempatan saya musyawarah alumni pondok itu. Coba mereka yang punya sanad ilmu, coba juga pakai YouTube juga. Yang punya sanad ilmu yang jelas juga pakai pakai media sosial juga, supaya mengimbangi. Nanti kalau yang salah-salah saja yang banyak di media sosial, akhirnya yang benar ini tertutup dia. Yang ingin saya maksudkan, banyak kiai-kiai itu dia belum turun gunung. Ya. Kalau seandainya mereka turun gunung, kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya ya. Itu pakar tafsir, pakar hadis, pakar fikih, sudah di luar kepala semuanya sudah ya. Itu ilmunya kalau mereka turun gunung. Nah, cuman terkadang juga sesuatu yang keliru itu terlepas daripada itu kekeliruan, terkadang memang dibesarkan, di-move entah siapa yang melakukan itu, kemudian akhirnya menjadi fitnah ke dalam. Yang saya sebenarnya ingin tegaskan, ingin sampaikan, kalaupun sudah terjadi seperti itu, memang perlu kita redam. Jangan sampai menjadi efek buruk terhadap ad-dinul Islam ini. Cuman namanya media sosial ya sudah tersebar saja demikian. Tapi dari kehati-hatian, kalau saya bisa tegaskan, lebih baik jangan terkait dulu. Karena mengobati hati orang yang luka. Namanya luka itu, sekali lagi, kalaupun benar disampaikan, tetap saja jelek ya. Kalau orang sudah tidak senang itu ya. Walaupun yang disampaikan hadis, ayat, tetap saja jelek. Itu fitrah manusia sudah itu. Nah, maka tegasnya, lebih baik jangan terkait dulu. Lebih baik jangan terkait dulu. Saya kira seperti itu ya.
Ada lagi mungkin?